Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dimas Prasetya, NIM 2019 07 10 115. Di sini saya akan meresum beberapa materi yang telah ditugaskan oleh Bapak Imam sebagai dari ganti film yang ditiadakan. Oke, langsung saja beranjak ke materi yang pertama, yaitu sensasi. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu sensasi. Oke, sensasi yang berasal dari kata sense berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah proses menangkap stimulus. Sensi adalah kegiatan manusia untuk menerima informasi sensoris melalui alat indera, kemudian menerjemahkannya menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Oke, Dennis Cohen 1977 menjelaskan bahwa proses sensasi adalah alat-alat indera yang mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf disertai bahasa yang mudah dipahami oleh otak. Sensasi adalah stimulus atau rangsangan yang diterima melalui panca indera, di mana hal ini lebih cenderung hubungannya mengarah ke perasaan, atau dengan kata lain, sensasi adalah proses atau pengalaman elementer yang terjadi akibat perangsang yang merangsang satu reseptor. Adapun proses sensasi adalah ekseptor, misalnya telinga, mata, kulit. Introseptor adalah sistem peredaran darah, sistem saraf, dan juga sistem ereksi. Kemudian yang kedua ada persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan proses seorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Bimo Walgito mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang merujut diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan hasil dari proses penginderaan yang memberikan gambaran akan suatu hal. Tahapan pemroses dalam hal persepsi rangsangan, informasi, bentuk objek, ekspektasi, konsep resepsi. Oke. Kemudian yang materi ketiga itu ada memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakannya pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Setiap stimulus datang, stimuli ini direkam sadar atau tidak. Kapasitas memori manusia diciptakan sangat besar, namun hanya sedikit orang yang mampu menggunakannya. Bahkan Einstein yang tercatat manusia paling jenius baru mengoperasikannya 15% dari memorinya. Kerja memori melalui 3 proses. Yang pertama, perekam, atau bahasa Inggrisnya adalah encoding. Pencatatan informasi melalui reseptor indera dan saraf internal, baik disengaja ataupun tidak. Yang kedua, penyimpanan. Dalam fungsi ini, hasil dari persepsi atau learning akan disimpan untuk ditimbulkan kembali suatu saat. Dalam proses belajar akan meninggalkan jejak. Dalam jiwa, proses dan satu akan ditimbulkan kembali. Memori dapat hilang dan dapat pula berubah tidak seperti semula. Pemanggilan, mengingat kembali, menggunakan informasi yang disimpan. Dalam hal ini bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu to recall dan
to recognize, mengenal kembali. Dalam psikologi memori ini terbagi menjadi jenis. Recall, proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi tanpa struktur yang jelas. Kedua, reconnecting, mengenal kembali sebuah fakta. Learning, menguasai kembali pelajaran yang pernah diperoleh. Reintegrasi, merekonstruksi seluruh materi yang ada dengan petunjuk memori kecil. Periode perkembangan memori, prenatal, infansi early, dan lain-lain. Cara digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui proses berikut. Di sini ada dua proses, yang pertama recall dan yang kedua recognize. Recall yaitu proses mengingat kembali informasi yang lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Yang kedua, recognize yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Masuk ke materi keempat. Di sini ada tipe kepribadian personality. Di sini ada 4 jenis kepribadian manusia yang perlu diketahui, mulai dari sanguinis, phlegmatis, koleris, hingga melankolis. Kita langsung saja. Yang jenis pertama, sanguinis. Jenis sanguinis adalah jenis yang paling populer. Gambaran umum sifat adalah sifat yang cenderung ingin populer dan sangat eksis, ingin disenangi oleh orang lain. Mereka sangat senang sekali berbicara tanpa bisa dihentikan. Gejolak emosinya bergelombang dan transparan. Adapun beberapa kelebihan dari sifat ini, ceria dan jarang menampakkan kesedihannya. Berhati tulus dan polos, mudah berteman dan bergaul dengan orang lain. Dan kelemahannya adalah terlalu suka bercanda dan sering tertawa, kurang serius, kurang tekun, dan konsentrasi jangka pendek. Dan yang terakhir, kurang berwibawa. Jenis yang kedua adalah melankolis, atau dalam artian lain yang sempurna. Gambaran umum sifat dasar ini adalah mereka yang agak berseberangan dengan sifat sanguin. Melankolis adalah manusia serba teratur, rapi, terjadwal, dan tersusun sesuai pola. Melankolis terkenal dan pemikirannya yang mendalam. Karena itu mereka suka dengan fakta-fakta, data-data, dan angka-angka yang seringkali memikirkan segala cara mendalam. Orang melankolis cenderung menganalisa, memikirkan pertimbangan, lalu bicara pasti apa yang dibicarakan benar-benar hasil pikiran dia. Lanjut ke jenis yang ketiga, ada korelis yang kuat. Gambaran umumnya sifat ini adalah suka sekali mengatur orang. Ini ingatnya orang mengatur orang, sifatnya kayak korelis nih. Suka tunjuk menunjuk atau memerintah orang. Ia tak ingin ada penonton dalam segala aktivitasnya. Bahkan tamu pun bisa jadi ia suruh melakukan sesuatu untuknya, karena sifatnya yang suka jadi bos. Orang korelis tak memiliki banyak teman karena setiap orang berusaha menghindar agar tidak menjadi korban dari karakternya. Adapun salah satu bentuk kelebihan dari sifat ini adalah bebas dan mandiri, berani menghadapi tantangan, dan masalah berprinsip. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan biasanya punya visi ke depan, dan beberapa kelemahannya antara lain tidak sabar dan cepat marah, cinta mati dalam pekerjaan, menghalalkan segala cara, dan lain sebagainya. Jenis yang terakhir ada pragmatis, cinta damai.
Pragmatis ini cenderung tidak menyukai konflik apapun yang terjadi. Jika disuruh apapun ia mau untuk melakukannya, meskipun ia tak menyukai karena baginya kedamaian adalah segalanya. Ia rela berkorban sedikit atau bahkan rela sakit hati asalkan masalahnya selesai dan tidak ada dendam, serta tidak berkepanjangan. Adapun beberapa bentuk kelebihan dari sifat pragmatis ini adalah damai, tenang, santai, teguh, mudah diajak, rukun, dan pandai bergaul. Sabar. Pendengar yang baik tidak banyak bicara dan ada juga kelemahannya. Oke, ini kelemahannya ya. Antara lain kurang bergerak dan kurang memotivasi dirinya sendiri, terkesan malas dan kurang antusias, takut dan khawatir dan lain sebagainya. Oke, di sini kita masuk ke materi kelima, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Oke, langsung yang keenam, teori komunikator. Teori kognitif atau proses kognitif adalah aktivitas mental yang melibatkan beberapa tahap, yaitu menerima informasi, mengelola informasi saat diperlukan kembali. Semuanya terjadi dalam hitungan detik dalam otak manusia. Oke, langsung yang terakhir adalah belum terakhir. Sini ada monologika. Apa itu monologika? Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada seorang lain atau kepada sekelompok orang. Komunikasi ini dapat dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seseorang yang berbicara, sedangkan yang lain mendengar. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato dalam ceramah. Pidato contohnya. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk berorasi, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran yang tentang satu hal. Contoh kedua adalah ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Ceramah dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, tidak ada rukun atau syaratnya, tidak ada mimbar, tempat khusus pada pelaksanaannya, waktu tidak dibatasi, dan siapapun boleh berdakwah. Dapat dilakukan dengan cara kreatif dan inovatif. Yang terakhir, propaganda komunikasi. Propaganda dari bahasa Latin modern, propagare, yang berarti mengembangkan atau memekarkan, adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan melakukan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Sebagai komunikasi satu ke banyak orang, one to many, propaganda memisahkan komunikator dan komunikasinya. Namun menurut Ellul, komunikator dalam propaganda sebenarnya merupakan wakil dari organisasi yang berusaha melakukan pengontrolan terhadap masyarakat komunikasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam propaganda adalah seorang yang ahli dalam teknik penguasaan atau kontrol sosial dengan berbagai macam teknis. Setiap pengusaha negara atau yang bercita-cita sebagai menjadi penguasa negara harus mempergunakan propaganda sebagai suatu mekanisme alat kontrol sosial. Propaganda dapat digolongkan menurut sumbernya. Di sini ada 6, langsung saya bacakan saja. Komponen propaganda. Yang pertama, pihak yang menyebarkan pesan berupa komunikator atau yang dilembagakan, yang menyampaikan pesan dan isi dan tujuan tertentu. Yang kedua, komunikan atau target penerima pesan yang diharapkan menerima pesan dan kemudian melakukan
sesuai pola yang ditentukan oleh komunikator. Pesan tertentu yang telah dirumuskan sedemikian rupa agar mencapainya tujuan dengan efektif. Sarana atau medium yang tepat dan sesuai atau serasi dengan situasi dari komunikan. Yang 5, kebijakan atau politik propaganda dapat yang menentukan isi dan tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir, dilakukan secara terus-menerus. Ya, inilah materi yang saya resum. Ada 8 materi di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tak lepas dari kesalahan. Sekian dari saya, Yoga Dimas Prasetya, mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.